Baiklah teman-teman, sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Hari. Oke, tadi sudah Ibu sampaikan di Google Classroom, hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat determinan. Ini masih berkaitan dengan pelajaran di sebelum UTS lah. Dan kita sebelum UTS belajar mengenai menghitung determinan dengan reduksi baris. Oke, sudah dibaca materi tentang sifat-sifat determinan? Sudah, Bu. Apakah bisa dipahami? Alhamdulillah. Oke, silakan Yudi untuk menjelaskan. Oh, Bu. Astagfirullah. Oke. Nah, sifat-sifat fungsi determinan. Oke, di sini kita masuk ke teorema 4. Jika A adalah sebarang matriks kuadrat. Sendat, Bu. Tes. Masih sendet-sendet kah? Tes. Record, Bu. Sudah di-record. Ya. Ini sudah muncul suara Ibu loh. Masih putus-putus kah? Sudah jelas lah suara Ibu? Jelas. Oke. Nah, Jelas, Bu. 4. Jelas. Teorema 4, jika A adalah sebarang matriks kuadrat, maka determinan A sama dengan determinan A transpos. Sebelumnya masih ingat transpos itu seperti apa? Merubah baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Iya. Nah, baris jadi kolom menjadi baris. Nah, ternyata determinannya itu sama determinan A dengan determinan A yang ditransposkan. Kenapa? Karena kan determinan itu, ingat definisi determinan itu kan penjumlahan semua hasil kali elementer bertanda. Kan kita kalikan semua entry-entry-nya tuh loh dengan ketentuan itu. Nah, kalau dibalik baris jadi kolom, kolom jadi baris, itu tetap sama hasil kalinya karena entry-entry yang dikalikan tetap yang itu juga. Nah, makanya di sini determinan A transpos itu sama dengan determinan A. Oke. Nah, kita baca pernyataan. Karena hasil ini, maka hampir-hampir teorema mengenai determinan yang mengandung kata baris dalam pernyataannya juga akan benar bila pernyataan kolom disubstitusikan untuk baris. Untuk membuktikan pernyataan kolom, kita hanya perlu mentranspos atau memindahkan matriks yang ditinjau untuk mengubah pernyataan kolom tersebut pada pernyataan baris. Kemudian menerapkan hasil yang bersesuaian yang sudah kita ketahui untuk baris. Ada yang paham lah ini maksud dari pernyataan ini? Bingung?
Masih terdengar suara Ibu? Tes, tes. Bingung, Bu. Jelaskan. Oke. Nah kita Ibu matikan kamera aja lah supaya kada putus-putus lagi. Oke, sudah muncul loh share screen-nya. Ini sudah, Bu. Oke, nah maksud dari pernyataan ini, kita ingat kembali materi di pertemuan 6 dan 7. Nah, tentang menghitung determinan dengan reduksi baris. Di situ kan ada 3 teorema, ingatlah. Ada teorema 1, 2, 3 di pertemuan 6 itu. Nah, teorema satunya berbunyi, jika A adalah sebarang bilangan, jika A adalah sebarang matriks kuadrat yang mengandung sebaris bilangan 0, maka determinannya sama dengan 0. Ingat loh kemarin, kalau ada yang sebarisan 0 berataan, maka determinannya 0. Nah, jadi menurut si pernyataan yang kita baca tadi, kata baris itu juga berlaku untuk kolom. Berarti teorema 1 ini juga berlaku seperti ini. Jika A adalah sebarang matriks kuadrat yang mengandung sekolom bilangan 0, maka determinan A-nya sama dengan 0. Jadi jika ada suatu matriks kuadrat yang ada satu kolom yang bilangannya satu kolom itu 0. Misalnya kolom pertama 0 semuanya. Nah, maka determinannya juga sama dengan 0. Seperti itu. Jadi teorema yang ada mengandung kata baris itu juga berlaku untuk diganti kolom seperti itu. Bisa dipahami lah untuk teorema 1. Ketika diganti Bisa, kolom. Bu. Ini bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, begitu pula untuk teorema 2. Kita lihat teorema 2. Oh, bukan. Ini tidak ada kata baris dan kolomnya. Nah, kita ke teorema 3. Nah, di teorema 3 ini kan yang menjadi aturan untuk reduksi baris. Kemarin lah langkah-langkah reduksi baris kan yang kita dari teorema 3 ini loh, hendak ditambah negatif kah, kada kah, itu loh. Nah, di sini teorema 3, misalkan A adalah sebarang matriks N kali N, jika A adalah matriks yang dihasilkan jika kolom tunggal A dikalikan oleh konstanta, maka determinannya sama dengan K kali determinan A. Jadi, kata baris di sini ganti kolom, itu tetap berlaku. Ibu ulangi, untuk teorema 3A, jika A aksen adalah matriks yang dihasilkan bila kolom tunggal A dikalikan oleh konstanta K, maka determinan A sama dengan K kali determinan A. Maka determinan A aksen sama dengan K kali determinan A. Nah, yang teorema 3B, jika A aksen adalah matriks yang dihasilkan bila 2 kolom dipertukarkan, maka determinan A aksen sama dengan negatif determinan A. Lalu teorema 3C, jika A aksen adalah matriks yang dihasilkan bila kelipatan satu kolom A ditambahkan pada kolom lain, maka determinan A aksen sama dengan determinan A. Jadi, untuk teorema 1 dan teorema 3, kata baris itu juga berlaku jika diganti dengan kolom. Jadi misalnya 2 kolom dipertukarkan, makanya determinannya jadi negatif, seperti itu. Apakah bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Oh, bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, jadilah semua teorema yang sudah kita pelajari, maksudnya teorema 1 dan 3 di pertemuan 6 dan 7 itu, baris itu juga akan berlaku untuk kolom.
Oke, supaya lebih jelas lagi kita masuk ke contoh. Nah, di sini kita ke contoh 18. Nah, di sini kan dua contoh berikut, maksudnya contoh 18 dan contoh 19, ini menggunakan sifat-sifat kolom dari determinan. Oke, kita lihat contoh 18 terlebih dahulu. Berdasarkan pemeriksaan, maka matriks, ini matriks berordo 3 kali 3, ini punya determinan sebesar 0 karena kolom pertama sebanding dengan kolom kedua. Ingat kemarin, jika ada dua baris yang sebanding, maka determinannya sama dengan 0. Oke, kita ingat-ingat lagi, kita masuk ke mana nih? Di mana lah semalam? Di contoh... Nih, di contoh 16 lah kemarin lah. Kita lihat contoh 16 di pertemuan sebelum UTS. Kan ada contoh 16 nih. Matriks berikut mempunyai dua baris yang sebanding. Maka determinannya sama dengan 0. Kita lihat kan kemarin misalnya nih matriks yang ini itu kan yang sebanding adalah baris 1 dan baris 3. Makanya determinan. Nah, kalau yang matriks yang 4 kali 4, Bang, yang sebanding yang mana kemarin? Baris 1 dan baris 4. Nah, iya. Nah, ini ketika baris 1 dan baris 4 sebanding, maka determinannya 0 loh kemarin loh. Nah, jadi semua ini juga berlaku untuk kolom ternyata setelah kita belajar di pelajaran hari ini. Kita lihat nih, matriks ini, matriks di contoh 18 ini, kolom 1 dan kolom 2, itu sebanding. Ya ada, itu dikalikan negatif 2 loh. Nggih, Bu. Nah, karena ada kolom yang sebanding, makanya determinannya adalah sama dengan 0. Bisa dipahami untuk contoh 18? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, lanjut lagi ke contoh 19. Hitunglah determinan dari ini. Dari matriks A berukuran 4 kali 4. Nah, kalau kita selesaikan dengan reduksi baris, ini bisa kita selesaikan dengan reduksi baris. Tapi juga bisa kita selesaikan dengan, kita lihat nih, determinan ini dapat dihitung seperti sebelumnya menggunakan operasi baris untuk mereduksi A pada bentuk eselon baris. Sebaliknya, kita dapat menaruh A pada bentuk segitiga ke bawah dalam satu langkah aja. Gimana caranya? Dengan menambahkan negatif 3 kali kolom pertama ditambahkan pada kolom keempat. Kita lihatlah ini. Kan kalau kemarin, coba kita lihat nih, negatif 3 dikali kolom pertama ditambahkan pada kolom keempat. Berarti kan yang ini yang kita perhatikan loh, kolom pertamanya ini lawan kolom keempat yang akan berubah. Nah, kolom 2 dan kolom 3-nya tetaplah. Oke, kolom 1, kolom 2, kolom 3 tetap. Yang akan berubah hanyalah kolom 4. Kenapa? Karena ditambahkannya pada kolom 4. Nah, kita lihat di sini negatif 3 kali kolom pertama ditambahkan pada kolom keempat. Oke. Menambahkan negatif 3 kali kolom pertama pada kolom keempat. Kita lihat negatif 3 kali kolom pertama. Negatif 3 dikali 1 hasilnya Negatif 3. negatif 3 ditambahkan 3 hasilnya 0. Nah, ini hasilnya 0. Oke, lanjut ke baris selanjutnya.
Negatif 3 dikali 2. Hasilnya Negatif 6. Negatif 6. 6. negatif 6 tambah 6. 0. Oke, lanjut. Bentar. Nah, yang ini lagi. Negatif 3 dikali 0 hasilnya 0. 0. 0. ditambah 0. 0. 0. Terus negatif 3 dikali 7 Negatif Negatif 21. 21. ditambah negatif 5. Negatif Negatif 26. 6. Nah, ini maksudnya. Jadi kan di sini operasinya tuh negatif 3 dikalikan dengan kolom pertama ditambahkan pada kolom keempat. Nah, setelah itu kita lihat ini matriks ini berbentuk ini segitiga loh. Segitu. Nah, matriks Tiga. karena di atasnya itu 0 seberataan, makanya matriks ini berbentuk matriks segitiga bawah. Ingat di teorema 2 kemarin itu, ingat teorema 2, jika A adalah matriks segitiga N kali N, maka determinannya itu adalah hasil kali entry pada diagonal utamanya. Di sini kita lihat bahwa diagonal utamanya yang ini. Ini loh diagonal utamanya 1, 7, 3, 2, 6 ini. Ini adalah diagonal utama dari matriks A. Makanya kita hanya perlu mengalikan 1 kali 7 kali 3 kali negatif 26. Hasilnya adalah negatif 546. Nah, jadilah Ibu review lagi untuk contoh 19. Sebenarnya determinan A ini bisa kita hitung dengan reduksi baris. Oke, reduksi baris seperti yang kemarin. Tapi ternyata ketika kita menggunakan teorema 3 itu untuk operasi di kolomnya, bukan di barisnya, itu akan lebih mudah. Dalam satu langkah aja kita sudah bisa mendapatkan determinannya. Nah, di sini kita, tadi satu langkahnya itu adalah negatif 3 dikali kolom 1 ditambahkan pada kolom 4. Ketika kita menggunakan satu langkah itu, ternyata sudah bisa menjadi matriks segitiga. Sehingga bisa menggunakan teorema 2, tinggal mengalihkan diagonal, entry pada diagonal utamanya saja. Nah, jadi teorema 3 kemarin yang baris-baris itu berlaku untuk kolom. Makanya kan ini bisa berlaku juga. Kalau kemarin kan hanya negatif 3 kali baris ini tambahkan pada baris ini, jar. Ternyata bisa tuh berlaku untuk kolom. Negatif 3 kali kolom 1 tambahkan pada kolom 4. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Untuk contoh 19. Paham. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Jadi kalau ketemu soal bisa dilihat-lihat dulu nih. Lebih mudah mengerjakan dengan baris kah kolom kah? Karena sebenarnya kan soal ini bisa dengan baris, tapi akan lebih mudah dikerjakan dengan kolom, seperti itu. Jadi kalau ketemu soal yang harus pakai ini bisa dilihat-lihat lebih mudah dengan baris atau dengan kolom. Apakah ada yang ditanyakan dulu sampai contoh 19 sebelum kita lanjutkan? Lanjut, Bu. Lanjut. Kayak yang lain gimana? Jangan anulah malu bertanya sesat di ujian. Kalau mau malu bertanya Lanjut ya, Boy. nanti sesat ujian. Oke, nanti misalnya ada yang ditanyakan silakan. Kita lanjutkan dulu lah. Ibu mau kalian ingat-ingat lagi tentang pelajaran yang lalu, bentar.
Kalian masih ingat loh tentang Ada Bu penjumlahan matriks gue masih ada yang kada paham Bu. kenapa? Yang di mananya kada pahamnya? Penjumlahan matriks. Oke Bu. Nah di situ ada yang kada paham Bu Semang. Yang mana? Yang misalkan kan beda ordo lo Bu. Nah beda ordo tuh Bu. Misalkan nih 3 kali 4 lawan misalkan nih 4 kali 3 itu tuh dia bikin bisa dijumlahkan Bu. Sebenarnya tidak bisa Bu. Kecuali di transport. Ibu ada bilang bisa dijumlahkan kah? Enggak Bu. Ada kawa, Bu. Karakawa Bu. Soalnya ada yang ngerjakan kayak itu Bu. Oh, iya. Jadi syarat matriks itu bisa dijumlahkan adalah ukurannya sama. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai faktor bersama lah di pertemuan sebelum UTS itu. Jadi kan ini kita lihat teorema 3A. Nah, teorema 3A bunyinya kan jika A aksen adalah matriks yang dihasilkan bila baris tunggal A dikalikan oleh konstanta, maka determinan A sama dengan K kali determinan A. Atau di halaman selanjutnya tentang yang faktor bersama itu, yang keluar bila ada satu baris keluar loh. Kayak di ini. Kayak di ini langkah ini ke langkah setelahnya. Kan dapat di mana 3 itu kemarin karena faktor bersama sebesar 3 itu diambil kan keluar loh ini kan di baris pertamanya 3, negatif 6, 9. Kita keluarkan angka 3-nya semalam tuh, jadi tinggal 1, negatif 2, 3. Itulah kemarin lah. Saat ada sebuting baris satu baris aja. Ingat masih? Saat ada satu baris aja, maka kita keluarkan 3-nya nih. Kita keluarkan faktor bersamanya. Masih ingat? Nah, Masih Bu. sekarang gimana kalau seluruh baris? Nah, kita masuk ke pelajaran hari ini. Di pelajaran hari ini, nah, kita lihatlah ini di contoh 20. Ada matriks A 3, 1, 2, 2 dan matriks 5A. Nah, matriks 5A mengalihkan suatu skalar dengan matriks, masih ingat? 5A berarti 5 dikali A, berarti semua entry-nya dikali dengan 5. Kan 5 dikali 3 hasilnya 15. 5 dikali 1 hasilnya 5. 5 kali 2 hasilnya 5. Hasilnya 10. 5 kali 2 hasilnya 10. Ini pahamlah untuk mendapatkan 5A ini? Paham. Nah, Paham Bu. lalu kita hitung nih determinan A. Determinan A masih ingat cara menghitung determinan matriks 2 kali 2? Gimana cara menghitung determinan A? Kali silang Bu. Silang. Gimana cara mengalihkannya? 15 kali silang. Yang ini yang A dulu, yang A. Determinannya 3 dikali 2. 3 3 dikali kali 2. 2. 2 kali 2. Kurang 1 kali 2. Iya, 3 kali 2 kurang 1 kali 2. Hasilnya 4. Oke. Selanjutnya determinan dari 5A. Berarti gimana cara menghitung determinan 5A? 15 kali 10 dikurang 5 kali 10. Iya, jadi 150 kurang 50 hasilnya 100. Nah, di sini kita lihat bahwa determinan 5A itu sama dengan 5 pangkat 2 kali determinan A. Nah, kita lihat ini rumus umumnya yang di atas ini. Determinan K dikali A itu sama dengan determinan K pangkat N kali determinan A.
N-nya itu apa? N-nya itu adalah barisnya, ada berapa baris? Nih ada N baris loh. Nah, bisa dipahami lah untuk contoh 20. Ini K-nya adalah 5, N-nya itu 2 baris maksudnya. Jadi determinan 5A sama dengan K, K-nya 5, N-nya 2 baris, 5 pangkat 2 kali determinan A, seperti itu. Bisa dipahami kan untuk contoh 20? Bisa, Bu. Atau sebenarnya kan dapat di mana nih 5 pangkat 2 nih? Sebenarnya kan kita bisa menghitung dengan yang faktor bersama semalam tuh. Kan semalam bila ada sebaris aja loh, sebaris tunggal, maka keluar loh 5-nya. Tapi kan di baris keduanya, kalau kita keluarkan lagi faktor bersamanya. Makanya jadi 5-nya itu 2 kali. Bisa dipahami lah. Bisa, Bu. Oke. Nah, kan kalau kemarin itu misalnya 3, 1, 2, 2. Nah, determinan ini kan salah bentar. Determinan ini 15, 5, 10, 10. Nah, kalau kita hitung dengan yang pelajaran di pertemuan sebelumnya, ini kan sama dengan kita keluarkan faktor bersama sebesar 5 dari baris pertama. Jadi baris pertamanya tinggal 3, 1, 10, 10. Oke, itu kan kita keluarin satu-satu. Terus ada lagi di baris kedua ternyata kelipatan 5 juga. Kita keluarkan faktor bersama sebesar 5 dari baris kedua. Ini kan 5 yang awal sudah ada. Dikali 5 lagi. Dikali 3, 1, 2, 2. Nah, makanya kan di sini didapatkan 5 kali 5. 5 kali 5 itu kan sama dengan 5 pangkat 2. Dikali determinan A-nya ini. Determinan A. Apakah bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Ya, untuk mendapatkan kenapa jadi 5 pangkat 2. Dapatnya dari kita keluarkan satu-satu. Nah, misalnya ada, misalnya matriksnya itu berbentuk 3 kali 3, Bang. Berukuran 3 kali 3 berarti gimana? Pangkat berapa? 5 pangkat 3. Iya. Bisa dipahami lah untuk ini. Untuk contoh 20. Oke, bisa kita lanjutkan? Bisa. Nah, di sini kita ingin mencari hubungan. Tadi kan kita mau ada hubungan nggak antara determinan K dikali A dengan determinan A? Ternyata ada hubungannya, yakni ini. Terus apakah ada hubungan determinan A tambah B dengan determinan A, determinan B? Terus apakah ada hubungan juga determinan A kali B dengan determinan A, determinan B? Nah, kita bisa lihat di pembahasan setelahnya.
Nah, di sini bisa kita lihat di contoh 21 ada sebuah matriks A, B. Nah, ini matriks A 1 2 2 5. Matriks B 3 1 1 3. Nah, A tambah B, masih ingat menambahkan suatu matriks, menambahkan dua buah matriks, gimana caranya? Ordonya harus sama. Ordonya harus sama. Ini sudah memenuhi ordonya, yakni 2 kali 2 sama dah. A-nya 2 kali 2, B-nya 2 kali 2. Terus gimana menghasilkan yang ini 4, 3, 3, 8 ini? Caranya? 1 tambah 3. 1 tambah 3. Entry dari matriks A baris 1 kolom 1 ditambah dengan entry matriks B baris 1 kolom 1. Iya, jadi baris 1 kolom 1 ditambahkannya dengan baris 1 kolom 1 juga. Diandaknya ke baris 1 kolom 1 juga. Kayak itulah. Jadi 1 tambah 3 sama dengan 4. Begitu juga yang setelahnya. 2 tambah 1 sama dengan 3. 2 ditambah 1 sama dengan 3. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Nah, sekarang kita hitung determinannya. Determinan dari A, 1 kali 5 dikurang 2 kali 2. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Terus determinan B, 3 kali 3 kurang 1 kali 1. 9 kurang 1 hasilnya 8. Nah, terus determinan A tambah B, 4 kali 3 dikurang 4 kali 8 dikurang 3 kali 3. 32 kali kurang 9. 23. Nah, kalau kita tambahkan, Bang, determinan A tambah determinan B, 1 tambah 8 hasilnya 9. Ternyata tidak sama dengan determinan A tambah B. Nah, jadi sini kita lihat determinan A tambah B itu tidak sama dengan determinan A tambah determinan B. Oke lah, jadi kada bisa ternyata kalau misalnya hendak menghitung determinan A, dapat 1 tadi lo. Hitung lagi determinan B, dapat 8. Lalu tiba-tiba determinan A tambah B sama dengan 9, kada bisa. Karena itu tidak berlaku. Jadi tetap ya kita harus menghitung. Misalnya kan diketahui matriks A ini, matriks B ini, tentukan determinan A tambah B, jar. Berarti tetap harus menghitung A tambah B-nya apa dulu hasil matriksnya. Hanya hitung determinannya, kayak tuh. Kadang-kadang kita tambahkan 1 tambah 8 langsung. Nah, tapi di sini meskipun ini tadi kada sama dengan, ternyata ada satu hubungan penting yang menyangkut jumlah determinan yang sering berguna. Oke, di sini misalnya ada matriks 2 kali 2. Matriks A-nya adalah ini. Ini matriks A aksen. Ini maksudnya tuh beda. Ada 2 buah matriks aja. Kada ada hubungannya antara A lawan A aksen. Kenapa jadi ditulis A aksen? Kada apa-apa. Nah, di sini kita perhatikan matriks A dengan A aksen. Ini baris pertamanya sama. Baris pertamanya sama. Bedanya hanya di baris kedua. Baris kedua sebuting kada pakai aksen, sebuting pakai aksen. Nih, ingatlah nih ada aksennya melihat errornya. Nih. Ada aksennya nih. Enggak, Ibu. Halus Bandar Pang. Nah, habis itu oke, ada 2 buah matriks yang baris pertamanya sama, bedanya hanya di baris kedua. Kita perhatikan nih dari rumus pada contoh 7. Contoh 7 itu adalah yang semalam yang hitung determinan. Yang kali silang. Kan A11, kan determinan A ini, cara menghitungnya adalah A11 kali A22 kurang A12 kali A21, kayak itu loh. Dikali silang. Begitu juga dengan determinan A aksen.
Nah, ternyata A1-1-nya ini kan sama, bisa kita keluarkan nih. Terus A1-2-nya sama, bisa kita keluarkan. Nah, ini sama dengan ternyata A1-1 dikali yang dalam kurung ini dikurang A1-2 kali yang dalam kurung ini sama dengan determinan matriks yang berbentuk seperti ini. Coba kita lihat. Ini kan kalau kali silang, hasilnya sama dengan ini loh. Nah, makanya determinan matriks A ditambah determinan matriks A aksen, itu hasilnya seperti ini. Baris pertamanya tetap aja. Tadi baris pertamanya sama. Baris keduanya ditambahkan. Oke, supaya kada bingung, kita ke contoh soal. Nah, contoh soalnya ini. Oke. Oh, sebelum contoh soal ini ada teoremanya sebenarnya. Ibu bacakanlah, mungkin kurang jelas ini. Nanti bisa kalian perdengarkan lagi untuk pas mendengarkan recordnya. Teorema 5. Misalkan A aksen, dan A double aksen adalah matriks N kali N yang hanya berbeda dalam baris tunggal. Katakanlah baris ke R. Dan anggaplah bahwa baris ke R dari A double aksen dapat diperoleh dengan menambahkan entry-entry yang bersesuaian dalam baris ke R dari A dan dalam baris ke R dari A aksen. Maka determinan A double aksen sama dengan determinan A tambah determinan A aksen. Hasil yang serupa berlaku untuk kolom-kolom itu. Nah, contoh 22 ini berkaitan dengan yang kita bahas tadi. Nah, kita lihat loh jari ibu tadi, ini determinan A ditambahkan dengan determinan A aksen, maka baris pertama yang sama tadi tetap aja, baris keduanya aja yang beda tadi ditambahkan. Nah, ini kada cuma berlaku untuk matriks 2x2, ini berlaku juga untuk matriks yang lebih besar. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini kan ada dua buah matriks, anggap ini matriks A. Ini matriks A. Terus ini matriks A aksen. Nah, kita lihat di sini baris 1 dan baris 2-nya sama loh. Antara matriks A dengan matriks A aksen. Ini sama, Bu. Oke. Nah, habis itu yang beda hanya di baris ke 3. Lah, kita lihat yang bedanya di baris ketiga. Nah, jadi determinannya itu bisa dituliskan seperti ini. Baris pertama, baris keduanya tetap aja. Di baris ketiganya hanya ditambahkan dari entry-entry di baris ketiganya itu. Jadi misalnya ada pertanyaan seperti ini, bisa kita langsung tambahkan aja. Ketika hanya ada satu baris tunggal yang beda ini kan, yang hanya berbeda, di teoremnya hanya berbeda dalam baris tunggal. Artinya sebuting baris yang beda. Amun dua buting baris beda, lain lagi ceritanya lah. Ini kan hanya di baris ketiga yang beda. Oke, bisa dipahami kah untuk contoh 22? Bisa, Bu. Insya Allah bisa, Bu. Nah, kita lanjutkan.
ke contoh selanjutnya. Oke, ini teorema 6. Jika A dan B adalah matriks kuadrat yang ukurannya sama. Ingatlah, A dan B ukurannya sama. Jadi jika A-nya 2 kali 2, B-nya 2 kali 2 juga. Nah, maka determinan AB sama dengan determinan A kali determinan B. Nah, ternyata ini berlaku untuk perkalian. Tadi untuk penjumlahan kada berlaku loh. Determinan A tambah B kada sama dengan determinan A tambah determinan B. Tapi ternyata untuk perkalian ini berlaku. Determinan AB sama dengan determinan A kali determinan B. Kita lihat ke contoh. Ini matriks A. Matriks A determinannya adalah 3 kali 1 kurang 1 kali 2. 1. Terus matriks B, negatif 1 kali 8 dikurang 3 kali 15. 3 kali 5. Negatif 8 tambah negatif 15, hasilnya negatif 23. Kita lihat lagi determinan AB. 2 kali 14, 28 dikurang 17 kali 3, 51. Nah, hasilnya adalah negatif 23. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa determinan AB ini bisa kita dapatkan dari determinan A kali determinan B. Berlaku yang ini tadi. Jadi bisa aja misalnya diketahui matriks A, diketahui matriks B, tentukan determinan AB, bisa aja kita menghitung determinan A-nya berapa, determinan B-nya berapa, kalikan aja hasilnya. Kada harus mengalihkan AB-nya terlebih dahulu, bisa aja berarti. Bisa dipahami untuk contoh 23? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke teorema 7. Sebuah matriks A kuadrat dapat dibalik jika dan hanya jika determinannya tidak sama dengan 0. Ingat, dapat dibalik semalam jadi Ibu adalah mempunyai inverse. Dapat dibalik artinya punya inverse. Nah, oke. Kita baca buktinya sebentar lah. Di sini kan masih ingat dengan matriks identitas I. Matriks identitas itu sama dengan A dikali A inverse. Jadi jika ada suatu matriks dikalikan dengan matriks dengan inverse-nya, jika ada suatu matriks A dikalikan dengan inverse dari matriks A itu, maka menghasilkan matriks identitas. Oke, karena teorema tadi kan, teorema 6 tadi, determinan I berarti sama dengan determinan A dikali determinan A inverse kan, karena perkalian tadi. Nah, sedangkan determinan I, ingat, I itu kan identitas, misalnya kalau 2 kali 2 lah, bila, maaf Ibu tuh keluar. Oke, kita lanjutkan. I itu kemarin masih ingat kalau misalnya identitas untuk matriks 2 kali 2. Berarti kan I-nya adalah, masih ingat lah apa? Identitasnya. Ya, benar. 1. 1,0,01. Iya. Nah, ini determinannya berapa? Determinan dari I2 nih. 1. 1. Begitu juga dengan determinan dari I3, I4, itu sama dengan 1 lah. Nah, kan determinan I-nya itu sama dengan 1.
Berarti kan kada mungkin lo determinan A-nya itu sama dengan 0, ya kada? Karena kalau determinannya A-nya sama dengan 0, masa 0 dikalikan sesuatu hasilnya 1, kan kada mungkin. Makanya di sini ketika suatu matriks kuadrat dapat dibalik, ketika suatu matriks kuadrat punya inverse, maka determinannya itu kada mungkin sama dengan 0. Kenapa? Karena ya ini tadi, kan 1 sama dengan titik-titik kali titik-titik, kan kada mungkin 0 dikali sesuatu hasilnya 1 gitu loh. 0 dikali bilangan berapapun hasilnya 0. Jadi kalau misalnya I-nya punya inverse, berarti kan pasti lain 0 si determinannya. Nah, itu bisa dipahami lah. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, jadi ingat kalau dia punya inverse, dia dapat dibalik, berarti determinannya tidak sama dengan 0. Coba kita masih ingatlah rumus A inverse apa? 1 per AD min BC. Habis itu ada lagi lanjutannya. Inverse matriksnya dibalik. Oke, itu A ke D. itu pelajaran pas kapan lah? Langsung. Pertemuan ketiga, Bu. Tentang Aturan-aturan ilmu hitung matriks. Teorema 5, Bu. Nah, yang ini loh. Teorema 5. Nah, masih ingat ini adalah rumus. Tampil loh di layar kalian. Tampil, Bu. Ini rumus inverse kemarin loh untuk yang 2x2, Bang. Nah, lihati AD kurang BC ini sebagai apa? Determinan. Determinan loh. Nah, ini yang di bawah ini adalah determinannya. Bayangkan jika determinannya itu sama dengan 0. Berarti kan 1 per 0. 1 per 0 hasilnya apa? Masih ingat? Iya. Tak terdefinisi. Tak terdefinisi. Nah, makanya tadi ketika suatu matriks dapat dibalik, maka determinannya tidak sama dengan 0. Kenapa? Kan ingatlah dapat dibalik itu artinya punya inverse. Jadi ketika suatu matriks kuadrat punya inverse, maka determinannya tidak sama dengan 0. Nah, kenapa? Karena bila determinannya sama dengan 0, kan 1 per 0 sama dengan tak terdefinisi. Makanya kan kada mungkin ada loh. Nah, oh ya, di sini kan di teorema 7 ini bunyinya jika dan hanya jika. Mungkin kalian sudah belajar di logika jika dan hanya jika itu artinya apa? Berarti kan artinya kan dua. Kenapa? Kenapa Yudi tertawa benar? Kenapa? Apa arti jika bicara di ini tuh, Bu, lucu. Oke. Apa artinya jika dan hanya jika? Sama dengan, Bu. Iya, sama dengan. Sama dengan. Berlaku dua arah. A jika dan hanya jika B. Berarti artinya A maka B dan B maka A. Kayak itu loh. Iyalah.
Jadi sebuah matriks kuadrat Iya, Bu. dapat dibalik, maka determinannya tidak sama dengan 0. Atau berlaku juga kayak gini, dan berlaku kayak gini. Jika determinannya tidak sama dengan 0, maka matriks itu dapat dibalik. Kayak itu loh. Jadinya berlaku dua arah. Nah, makanya ini, jika tadi determinannya tidak sama dengan 0, berarti kan dia punya inverse. Tapi kan ketika determinannya sama dengan 0, jadi tidak terdefinisi, makanya jadi kada punya inverse loh. Bisa dipahami? Ini jadinya kaitannya tentang syarat dia punya inverse tadi. Determinannya tidak sama dengan 0. Nah, ini akibat dari suatu teorema. Ibu bacakanlah. Ini nih sebenarnya yang ini-ininya nih, karena yang di belakangnya, karena ini adalah buku fotokopian, jadi yang belakangnya tuh apalah namanya, nempel kayak itu. Nah, Ibu bacakan akibat. Jika A dapat dibalik, maka determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Oke, determinan dari A inverse adalah 1 per determinan A. Jadi misalnya contoh nih, kita ke ini aja, ke mana nih? Ke matriks B misalnya, contohnya matriks B ini. Determinannya tadi sama dengan berapa? Tadi kan determinan B sama dengan negatif 23. Oke. Determinan B sama dengan negatif 23. Nah, berarti kan dia tidak sama dengan 0 nih. Pasti dia punya inverse loh. Kalau kita hitung inverse-nya, pasti determinan dari B inverse itu sama 1 per negatif 23. Bisa kalian hitung sendirilah, bisa kalian buktikan sendiri. Gimana cara membuktikan sendirinya? Cari dulu B inverse-nya kayak apa? Dengan cara yang tadi, cara yang di aturan ilmu hitung matriks tadi. Cari B inverse-nya. Iya. Dengan yang ini tadi, cari B inverse-nya, lalu hitung determinannya. Bujurlah, determinannya tuh negatif 1 per 23. Bisa dicek sendiri ya. Benar, Bu. Ngitung gerang Yudi nih. Ulun dengan logika ulun ya, Bu. Oke. Ya karena sudah ada teoremanya. Nah, oke lanjut. Terakhir, contoh terakhir. Contoh 25. Karena baris, oke kita lihat nih. Baris pertama dan ketiganya sebanding. Ya. Oke, kita lihat lagi. Ini matriks A. Ingat lagi, kalau dua baris sebanding, maka determinannya sama dengan 0. Jadi contoh 16 lah yang di pertemuan sebelumnya. Jika dua baris sebanding, maka determinannya 0. Atau yang di pelajaran hari ini juga, jika dua buah kolom sebanding, maka determinannya sama dengan 0. Nah, karena determinannya sama dengan 0, maka A tidak dapat dibalik. Maka A-nya tidak punya inverse. Jadi ini kalau misalnya di contoh 25 ini ditanyakan A inverse-nya, jawabannya apa? Misalnya Ibu kasih soal. Ini jadi terdefinisi. mana inverse? Apa jawabannya? Tak terdefinisi, Bu. Dia 0, maka tidak ada inverse-nya.
Ya, karena determinan A-nya sama dengan 0, maka dia tidak punya inverse atau tidak dapat dibalik. Gitulah jawabannya lah. Jadi jangan terkecoh misalnya, ini lapah-lapah dah menghitung, Jar. A inverse-nya sekalinya kadida, kenapa jadi kadeda? Ya, karena determinan A-nya sama dengan 0, seperti itu. Bisa dipahami untuk contoh 25? Bisa, Bu. Nah, kita latihan soal sama-sama aja. Kita ke latihan nomor 3. Nah, jelaskan kenapa determinan S sama dengan 0, Jar. Yang nomor 3. Kenapa determinan A-nya sama dengan 0? Diagonal utamanya lah, Bu. Kenapa diagonal utamanya? Sama dengan 0. Determinannya. Itu kan kalau berbentuk Kolom Oh, segitiga. salah. 2 dan kolom 4 sebanding. Oh iya, betul. Kolom Kolom 2, bukan. Iya, kolom Benar. Dan kolom 4 tadi. Benar-benar. Ya, kolom 4 sebanding kolom 4. Kolom 4-nya dikalikan negatif 2, menghasilkan kolom 2 loh. Nah, ini sebanding. Nah, berarti kalau ada 2 kolom sebanding, ingat tadi, maka determinannya sama dengan 0. Nah, sekarang coba yang nomor 4, tapi yang D-nya aja. Apakah matriksnya itu bisa dibalik? Yang D. Tidak bisa. Ya, Bu. Alasannya? Tidak bisa. Karena itu ada satu kolom yang nilainya 0. Sehingga determinannya 0. Iya. Karena ada satu kolom, 0 seberataan, makanya determinannya sama dengan 0. Jadi tidak dapat dibalik. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini determinan A-nya sama dengan 5. Cari yang nomor A aja dulu. Determinan 3A. Hasilnya 100. Iya, 15. 15 dapat di mana? 3 kali 5. Oke. Ada yang punya jawaban berbeda selain 15? 5, Bu. 135, Bu. Dapat dari mana? Dia pangkat 3 determinan A. 3 itu 27 dikali determinan A 5. 27 kali 5 hasilnya 135. Oke, dapat dari mana 3 pangkat 3? Dari matriks. Determinan skala K dikali A itu sama dengan K pangkat N dikali determinan A. Itu kan N itu kan barisnya ada 3, makanya itu 3 pangkat N-nya itu adalah 3. 3 pangkat 3 dikali determinan A. Iya. Betul, jawabannya 3 pangkat 3 kali determinan A.
Seperti yang contoh yang rumus ini tadi. Nah, ini rumusnya tadilah. Kan K-nya, skalarnya itu tadi 3 loh di soal. Terus N-nya nih, barisnya ada 3, makanya 3 pangkat 3. Dikali determinan yang awal. Oke. Satu lagi terakhir, nah waktunya sudah habis ternyata. Terakhir, 5D. 5D. -5. Dapat dari mana -5 bisa dijelaskan? Karena Dari sedikit. kolom Karena ini berapa pertukaran lah? Ditukar baris di kolom. Kayak Sama di di transpose kolom. tapi diubah barisnya lagi. Ada Habis itu 5. pelan-pelan ditukar, satu-satu dulu. Apa langkah pertama? ditransfer. Oke, Di transpose. Habis ditranspose. Habis itu kolom 2 ditukar dan kolom 3. Oke, habis itu kan habis ditranspose hanya ditukarlah yang baris 2 dengan baris 3, kayak itu kah? Yang hasil transposnya. Kolom 2 dan 3. Atau tukar dulu kolom 2 dan 3 hanya ditransposkan. Iyalah. Ya. Nah, kalau menukar kolom berarti determinannya sama dengan Negatif. Menjadi jadi negatif. Makanya negatif 5. Habis hanya ditransposkan. Transpos tadi hasilnya nilainya tetap. Iya. Oke, jadi langkahnya tadi adalah ditukar dulu kolomnya. Kolom 2 dan 3 ditukar. 2 dan 3. Jadi determinannya sama dengan negatif 5. Lalu ditransposkan. Supaya jadi kayak gini. Makanya determinannya tetap negatif 5. Karena determinan A sama dengan determinan A transpose. Oke, alhamdulillah ini sudah habis ya waktunya ya. Semoga bisa dipahami. Nanti Ibu upload juga recordnya. Ada pertanyaan dulu kah secara keseluruhan? Alhamdulillah tidak ada, Bu. Cukup, Bu. Sampai bertemu nanti setelah Lebaran. Selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat Idul Fitri juga. Mohon maaf lahir batin. Oke, kita foto bersama dulu. Bisa aktifkan kameranya bagi yang bisa. On cam Norman. Ketujuh banar, warnanya Norman. Normannya aja mana? Oh, ada.
Siap eh. Teman foto kamu jangan dengar. Oke. Ibu anak kayak ini, iya tapi ibunya karena kamu. Karena harus mencet. Oke, kayak ini dulu semuanya. Oke nih. Oke, mohon maaf lahir dan batin. Oke, nanti di screenshot aja dari recordnya bisa loh. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Semoga ilmunya berkah, bermanfaat. Amin. Dua kiri. Allah. Amin, amin. Ya, salam untuk keluarga lah di rumah. Minta rela. Iya, berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.